Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yogi Mega. Maaf saya lama tidak mengupload video ya karena kesibukan saya. Eh, di video kali ini saya akan membahas tentang dengan modal 300.000 nekat ke Jakarta. Ya, itu adalah kisah pribadi saya ya. Eh, Sebelumnya saya ucapkan sehat selalu untuk kalian, tetap semangat dan semoga sukses selalu ya. Eh, jadi begini, aku akan membahas tentang aku nekat ke Jakarta dengan modal 300.000 ya. Jadi begini teman-teman, sebenarnya aku kan lulus SMA tuh tahun 2021 ya. Dan itu saat aku lulus aku benar-benar pengen kerja karena kan aku dari kecil memang ikut dengan kakek dan nenek ya. Jadi ya untuk membantu perekonomian selain untuk membantu perekonomian keluarga, kan aku juga sadar diri tuh kalau kita semua sebagai manusia kan pasti akan mengalami dimana fase kita harus hidup sendiri, kita harus berkeluarga gitu kan. Jadi kita harus mempersiapkan itu. Nah, di situ saya setelah lulus SMA saya bertekad ingin kerja. Tapi di tahun 2021 ini kan banyak penipuan ya teman-teman. Banyak penipuan yang mengatasnamakan perusahaan untuk membuka lowongan kerja, dan banyak yang harus membayar kerja tapi harus membayar uang dulu di depan gitu kan, uang muka, uang administrasi, uang seragam dan lain-lain sebagainya. Jadi aku lulusan SMA dan tidak ada uang sedikit, tidak ada uang banyak untuk aku merantau. Karena aku kan dari Kediri, Jawa Timur ya. Nah, karena di sana lapangan pekerjaan itu industrinya kecil, jadi aku ingin bekerja di kota-kota besar seperti Surabaya, seperti di kota Gresik dan kota Jakarta. Tapi aku tidak punya uang teman-teman. Aku nggak punya uang untuk ongkos. Jadi aku hanya punya uang 300.000. Itu pun sisa dari aku jualan waktu aku lulus SMA, kan aku sempat jualan. Tapi jualan itu aku hentikan karena mau berangkat pondok kan, ada dapat dapat beasiswa. Tapi ternyata waktu mau berangkat kakek dan nenek aku sakit tuh di rumah. Jadi aku batalin deh itu beasiswa untuk berangkat ke pondok. Kan nggak ada yang rawat, jadi otomatis aku yang harus rawat kakek dan nenek kan. Nah, dengan itu uang 300.000 itu kan aku juga nggak ada kendaraan teman-teman, aku itu nggak punya motor. Jadi aku bingung bagaimana cara aku untuk mendapatkan kerja kan, apalagi di musim yang sekarang ini kan banyak yang eh, menipu, banyak penipuan gitu. Jadi aku gimana ya, ingin mencari kerja yang ada mesnya dan juga ada makannya tiap hari gitu. Nah, eh, tiba-tiba aku terpikir untuk bekerja sebagai rawat lansia. Nah, padahal kan rawat lansia kan nggak butuh ijazah ya. Ya, ya ini untuk kalian semua, kalian harus tahu bahwa lawan pekerjaan itu pasti ada aja. Tapi kan mungkin saingan kita kan jauh banyak ya. Dan juga gimana ya, kita kan sewaktu merantau kan kita pasti butuh modal, kita kan butuh kendaraan gitu. Barangkali kalian ada yang senasib untuk saya dengan saya yang tidak ada uang, tidak ada modal, hanya uang pas-pasan di uang di dompet dan juga nggak ada kendaraan. Semoga ini menginspirasi kalian ya. Jadi begitu. Padahal kan kembali lagi ke topik yang sebelumnya. Padahal kan lulusan SMA kan nggak perlu padahal kan jadi perawatan saya kan nggak perlu tuh ijazah ya. Yang penting kan kita niat kerja gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi, kan di situ kan pasti di pekerjaan yang semacam seperti itu pasti kita ada mes dan juga ada makan dikasihkan. Nah, kebetulan waktu itu aku sedang mencari pekerjaan, ternyata ada di di Jakarta, tepatnya di Ciputat Bintaro, ada yang ada yang butuh eh, perawat lansia gitu. Akhirnya aku mendaftarkan diri dan aku di ACC dan aku diterima teman-teman. Di tahun 2021 ini gajiku memang nggak terlalu besar ya di sini.
mungkin katanya kesepakatan sih 2 juta sampai 2.500.000. Dan ongkos aku diganti. Ya segitulah teman-teman, jauh di bawah UMR ya. Tapi aku dapat mes dan juga makan teman-teman. Nah, di uang 300.000 itu aku bingung teman-teman, bagaimana aku dapat pekerjaan. Ternyata aku setelah sekian lama mencari siang malam, bahkan aku nggak tidur, aku hanya tidur beberapa jam untuk mencari pekerjaan. Ternyata banyak penipuan semua tuh teman-teman. Akhirnya aku ini ketemu pekerjaan ini Rawaransyah, ternyata beneran. Aku kan nggak tahu tuh penipuan apa enggak ternyata, tapi gimana ya, aku langsung berangkat aja gitu, nekat aja lah, daripada di tempat, tapi daripada di rumah nggak ada pekerjaan kan malah gimana ya, jadi beban gitu kan. Apalagi kan aku nggak mau repotin orang rumah lagi kan gitu. Nah, eh, kebetulan aku ada 300 di ATM ya. Eh, di waktu aku mau berangkat beberapa hari sebelumnya, kebetulan ada saudara aku, kerabat lah, itu nih uang ke aku 1.700.000. Nah, aku masukin di ATM. Habis itu aku tanya tuh, Mas, ini gimana kalau semisal aku pinjam dulu sedikit untuk modal aku berangkat ke Jakarta, nanti setelah gajian pertama aku ganti. Ternyata nggak apa-apa teman-teman, aku bener-bener seneng banget di situ kan. Beneran nggak ada modal kan, nggak ada uang saku untuk berangkat, gimana kan, cuma 300.000. Bayangin dari Kediri Jawa Timur ke Jakarta cuma 300.000. Eh, Iya bisa, emang bisa, tapi ya benar-benar ngirit ya. Kita pun cari yang benar-benar harga yang paling murah, dari kendaraan yang dari apapun kita cari kendaraan yang paling murah dan gitu. Akhirnya aku naik kereta tuh, aku butuh tiket kereta, aku butuh antigen, itu semua pakai uang aku di Kediri. Itu uang celenganku yang tinggal 300.000 itu. Akhirnya aku berangkat. eh, Ternyata yang di kereta tuh semua pada jajan gitu, pada makan, pada gimana itu. Ada yang bawa bekal banyak juga ya. Dan aku kan sempat mau dibawain bekal sama kakek nenek ya, tapi aku nggak mau teman-teman, karena kan mau dibawa beliin ayam gitu kan. Ya aku kan kasihan, daripada mereka beliin aku ayam, mending mereka pakai jajan aja kan, daripada aku minta uang untuk bekal aku kan gitu. Jadi aku ya seadanya aja itu berangkatnya, modal nekat lah kalau dibilang bisa begitu. Jadi ya itulah, aku di kereta semalaman. Aku benar-benar nggak ada uang saku sama sekali, kecuali 300.000 itu, sama yang uangnya saudaraku dititipin yang 1.700.000 itu di ATM aku gitu. Tapi aku sebelumnya udah bilang kalau mau aku hutang gitu kan, tapi nggak tahu berapa kepakainya. Ternyata boleh teman-teman, aku seneng tuh ya. Tapi ya biar bagaimanapun kan aku orangnya nggak mau hutang gitu kan, nggak suka hutang, nggak suka juga dengan yang berbau dengan cicilan gitu, kredit kan nggak mau, daripada resiko kan. Nah, di situ aku bener-bener ngirit teman-teman. Yang lain gitu gitu, makan makan di kereta tuh, makan makan gimana jajan, aku nggak sama sekali teman-teman. Aku cuma bawa air putih Maison 1 botol kecil gitu, udah itu aja aku minum sampai tujuan. Padahal itu perjalanan jam 2 siang sampai jam 2 malam baru sampai, terus oper lagi dari dari stasiun Pasar Senen oper ke stasiun Jurangmangu. Itu aku sampai eh, kan kebetulan nunggu ya teman-teman, jam 2 malam nunggu KRL aktif itu sekitaran jam 6 apa jam 5 gitu. Aku sampai di tujuan itu pukul jam 12 atau jam 11 sampai rumahnya si calon bos aku. Nah gitulah teman-teman, aku modal nekat. Aku akhirnya dapat pekerjaan dengan gaji yang nggak seberapa, tapi ya tetap disyukuri, siapa tahu bisa buat loncatan kan. Memang itu nanti aku buat loncatan buat kalian. Nah itulah teman-teman, kalau kalian ada kesusahan ya, kita berjuang sama-sama ya. Kalian pasti bisa. Nah ini tuh benar-benar keajaiban kalau menurut aku teman-teman. Bayangin saja, uang 300.000 bisa sampai ke Jakarta Bintaro. Dan aku hutang saudaraku itu hanya kepake 100, jadi total 400. Itu pun 400 tidak benar-benar itu, tidak benar habis semua.
yang kepake hanya 380 teman-teman. Di situ ya, ya gitulah, aku di situ benar-benar termenung, aku di situ benar-benar merasa gimana ya, teringat sama Allah yang memberikan kita kehidupan dan janji walau gimana ya, kalau dimanapun kita berada, dialah yang mengasihi kita makan, dialah yang menjamin rezeki kita. Nah di situ aku benar-benar sudah yakin lah, aku udah pasrah, uangku udah habis untuk berangkat, malahan minus tuh, minus 100.000 kan, utang 100.000. Akhirnya disinilah aku sekarang menjadi perawat lansia. Aku digaji dengan 2 juta sampai 2.500.000 sebulan, tapi ada apa, atau aku sudah ada tempat tidur, udah ada uang, udah ada dikasih makan, itu pun aku sudah senang sekali teman-teman. Ya buat teman-teman yang ingin merantau, yang ingin gimana gimana, buat teman-teman yang sedang kesusahan, tidak ada apa-apa ya, tetap berjuang ya. Ini aku membagikan kisah cerita aku untuk menginspirasi kalian bahwa gimana ya, tidak selamanya yang kita pikirkan itu beneran itu yang terjadi, pasti ada keajaiban yang terjadi gitu. Contohnya aku, mana ada orang yang berani merantau ke Jakarta dari Kediri Jawa Timur ke Jakarta kan, apalagi Jakarta kan harganya jauh lebih mahal ya, makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Berani merantau sejauh itu dengan hanya modal 300.000, bayangin dah. Tapi ya gitu, Tuhan itu memang yang mengatur segalanya untuk kita. Dia menjamin kehidupan kita, dia menjamin rezeki kita dimanapun kita berada, kita udah dijamin rezekinya, asal kita mau berusaha, gitu aja ya. Ya gitu. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya mau merantau, yang nggak ada modal, cobalah, dicoba dulu nggak apa-apa. Atau modalnya pas-pasan, dicoba dulu nggak apa-apa. Atau kalau sama sekali nggak punya uang, ya kalian kerja seadanya dulu, terus kalian kumpulkan uang untuk modal gitu ya. Apalagi kalian punya motor, itu bener-bener udah beruntung kalian bisa naik motor gitu kan, daripada nggak ada gitu. Ya kalian kerjaan seadanya dulu, nanti buat lompatan, buat merantau gitu ya. Sekian video dari saya. Ini adalah part satunya apa, kisah aku nekat merantau di Jakarta. Semoga ini menginspirasi kalian bahwa tidak semuanya kehidupan dijamin oleh apa, jumlah materi. uh, Kemuliaan hidup tidak selamanya dari jumlah materi gitu. Ya contohnya itu tadi, dengan uang segitu aja aku bisa sampai Jakarta kan, ya gimana, keajaiban banget kan. Apalagi aku di sini udah dapat, ada tempat tinggal, ada makan gitu kan, alhamdulillah banget lah. Nah untuk kalian tetap semangat, berjuang rupiah. Untuk kalian yang mencari nafkah untuk keluarga, ya niatin aja, diikhlaskan apa yang pun yang terjadi, semoga itu yang terbaik untuk kalian. Ya niat baik pasti akan berjalan dengan baik, dan semoga menghasilkan yang baik-baik juga ya. Semoga dilancarkan rezeki kalian, apapun yang kalian inginkan tercapai cita-citanya. Kalau nggak tercapai, semoga ada ganti yang lebih baik. Salam sukses dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk kalian yang sedang mencari nafkah untuk keluarga. Kita semua saudara. Kita komen di bawah, kita saling komunikasi, oke? Terima kasih.